Selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bareng Koko dan Mimi. Yeay! Hari ini Koko dan Mimi mau mengajak teman-teman untuk sama-sama bersukacita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahteranya bagi kita semua. Yeay! Mimi sangat bersukacita. Iya, Koko juga. Nah, teman-teman juga kan? Iya. So, kita mulai ibadah kita di dalam doa ya. Oke. Koko berdoa. Oh, siap. Oke, teman-teman, kita sikap berdoa ya. Koko yang akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera untuk kami semua. Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan dan bersukacita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Yeay. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Semangat ya teman-teman. Oke. Shalom teman-teman, kita bersyukur ada damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Adalah damai sejahtera di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, damai sejahtera di hatiku. 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 Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat. I've got peace like river, I got peace like river, I've got peace like river in my soul. I've got peace like river, I got peace like river, I've got peace like river in my soul. Yeah. Let's sing again. I've got peace like river, I got peace like river, I've got peace like river in my soul. I've got peace like river, I got peace like river, I got peace like river in my soul. Yeah, puji Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Tante senang banget deh bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua. Tante harap semua adik-adik sehat-sehat dan baik-baik semua ya. Nah, hari ini Tante mau cerita dan judul ceritanya adalah Damai Sejahtera Bagimu. Peace be upon you. Damai sejahtera bagimu. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa membuka Alkitab di Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 25. Nah, kita masih berada di suasana Paskah. Setelah Yesus bangkit, ia berada di dunia ini selama 40 hari dengan memakai tubuh kebangkitan, bukan tubuh seperti yang adik-adik miliki dan tante miliki. Tubuh begini yang kalau dicubit masih rasa sakit, yang bisa nangis, yang bisa sedih dan sebagainya. Waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus memakai tubuh kemuliaan. Nah,
selama 40 hari itu Yesus belum naik ke surga. Dia masih berada di dunia ini. Mungkin adik-adik berpikir, mengapa sih Yesus masih berada di dunia ini setelah Yesus bangkit? Ya, karena Yesus mau memberitahukan kepada murid-muridnya dan juga masyarakat pada waktu itu bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Yesus mau menyatakan diri kepada mereka dan memberitahukan mereka bahwa ini aku loh Yesus yang kamu salibkan. Sekarang aku sudah bangkit. Nah, karena pada waktu itu ada cerita-cerita bohong yang menceritakan bahwa mayat Yesus sudah dicuri orang. Nah, itu cerita yang amat-amat tidak bagus yang diceritakan kepada masyarakat pada waktu itu. Jadi Yesus sengaja 40 hari berada di dunia ini supaya dia bisa memberitahukan bahwa itu bohong semua yang diceritakan. Yang benar adalah Yesus sudah bangkit karena kubur Yesus sudah kosong dan mayat Yesus tidak ada lagi di situ. Yesus sudah bangkit. Nah, minggu lalu Kak Vita sudah cerita tentang 2 orang murid Yesus yang pulang kampung. Mereka sedang menuju ke kampung bernama apa? Masih ingat nggak adik-adik? Ya, nanti bisa dengar ada yang bilang Emmaus. Ya, betul. Benar sekali. Nah, sementara mereka berjalan ke Emmaus, Yesus datang menghampiri mereka. Tapi kedua murid itu tidak sadar bahwa yang datang itu adalah Yesus. Yesus berjalan bersama mereka. Yesus bercakap-cakap bersama-sama mereka. Tapi mereka tetap tidak menyadari bahwa yang bersama mereka adalah Yesus. Tapi Yesus tidak membiarkan mereka dalam ketidakpengertian itu. Yesus waktu mereka sampai di rumah di Emmaus, mereka menghidangkan makanan, lalu Yesus mengambil roti, Yesus memecahkannya dan mengucap berkat, lalu memberikannya kepada muridnya. Nah, disitulah baru mereka sadar, oh, ini adalah Yesus, karena Yesus selalu melakukan hal seperti ini waktu mereka duduk makan bersama. Tapi waktu mereka sadar, Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Karena Yesus pakai tubuh kemuliaan. Jadi Yesus bisa berada tiba-tiba di satu ruangan. Tapi kemudian Yesus lenyap, tidak ada lagi. Karena Yesus pakai tubuh kemuliaan. Nah, tapi kedua murid itu tidak lama-lama di Emmaus. Mereka cepat-cepat kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Mereka mau memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa hey, Yesus benar-benar sudah bangkit dan kita sudah bercakap-cakap dengan dia sepanjang jalan ke Emmaus. Nah, jadi itulah yang kedua murid itu ingin sampaikan kepada teman-teman mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, kemudian Yesus bertemu juga dengan murid-murid yang lain. Pada waktu itu ada 10 murid yang berada di satu ruangan yang terkunci rapat. Mengapa mereka kunci pintu rapat? Karena mereka takut. Mereka takut jangan sampai orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tahu bahwa mereka ada di situ. Jangan-jangan mereka ditangkap oleh orang-orang yang jahat yang tadinya sudah menyalibkan Yesus. Murid-murid Yesus berkumpul di situ karena mereka masih bingung. Apa benar ya Yesus sudah bangkit? Apa iya? Tapi kita belum ketemu dengan Yesus. Nah, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Tidak melalui pintu loh. Karena pintu masih terkunci rapat. Tapi karena Yesus pakai tubuh kemuliaan, Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus memberitahukan, hey, ini aku, Yesus. Aku mau memberikan damai sejahteraku bagimu.
Karena pada waktu itu kan murid-murid sedang bingung, sedang takut. Jadi Yesus datang dan Yesus bilang, damai sejahtera bagimu. Maksudnya supaya hati murid-murid menjadi tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Nah, lalu Yesus memberitahukan kepada mereka, ini aku, lihat tanganku yang berlobang karena paku. Lihat lambungku yang ditusuk dengan tombak. Lihat kakiku yang juga berlobang karena paku. Nah, Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa inilah Yesus yang sudah bangkit. Nah, kemudian waktu murid-murid melihat itu, mereka senang. Tadinya ketakutan itu diubah menjadi kegirangan. Ada damai sejahtera di hati mereka. Tapi waktu itu ada salah satu murid Yesus yang bernama Thomas. Dia tidak ada di situ waktu Yesus datang menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Jadi murid-murid Yesus itu bertemu dengan Thomas dan katakan, "Hei Thomas, kamu rugi deh. Kita sudah bertemu dengan Yesus. Yesus datang bertemu dengan kita. Waktu kita berkumpul di ruangan yang terkunci, tapi tiba-tiba Yesus bisa datang bertemu dengan kita. Kamu rugi deh." Lalu Thomas bilang, aku gak percaya omongan kamu. Kalau aku belum tusukkan jariku di tangannya yang berlobang paku dan menusukkan jariku di lambungnya yang tertikam itu, aku gak yakin kalau Yesus sudah bangkit. Adik-adik, kira-kira Yesus dengar nggak apa yang diucapkan oleh Thomas? Yesus dengar. Setelah 8 hari, Yesus datang bertemu dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, Thomas ada bersama-sama dengan mereka, dengan murid-murid yang lain. Lalu, waktu Tuhan Yesus datang sekali lagi, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagimu. Lalu, Yesus datang kepada Thomas. Thomas, coba taruh jarimu di tanganku yang berlobang karena paku dan di lambungku yang tertusuk karena tombak itu. Wow, waktu Tuhan Yesus mengatakan seperti itu kepada Thomas, dia merasa, Tuhan, sekarang saya percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Mesias itu yang sudah bangkit dari kematian. Nah, jadi pada saat itu Thomas yang tadinya bingung, sekarang Thomas sudah percaya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dan Yesus hidup. Amin. Dan Thomas juga menerima damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid yang lain dan juga kepada Thomas. Nah, di sini kita belajar ya bahwa adik-adik harus percaya juga bahwa Yesus sudah bangkit. Jangan dibingungkan dengan cerita orang yang mengatakan Yesus nggak bangkit. Jangan percaya itu. Kita harus percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit. Memang dia mati di kayu salib untuk menjadi juru selamat kita, mengangkat dosa-dosa kita. Tapi setelah hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Jadi adik-adik tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi bingung. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia mau memberikan damai sejahteranya bagi adik-adik semua. Oke? Nah, itulah cerita yang Tante ceritakan pada hari ini. Lalu ayat hafalannya terdapat di Yohanes 14 ayat 27a. Di mana? Yohanes 14 ayat 27a. Ayat ini mengatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ku di sini artinya damai sejahtera Tuhan yang menjadi milik Tuhan Yesus, Tuhan mau berikan kepada kita. Sehingga kita juga bisa memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Kalau ada di antara adik-adik yang
masih sedih, masih bingung, berdoalah. Minta agar damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu, dan itu akan menghilangkan rasa takut, rasa bingung dari hati dan pikiran adik-adik. Nah, karena hari ini adalah minggu terakhir dari bulan April, maka Tante mau mengucapkan happy birthday untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan April. Nah, yang berulang tahun siapa ya? Oh ya, Samuel, Chelsea, Claribel, and Victoria. Nah, Josh juga ya. Jangan lupa Josh. Yang ulang tahun di bulan April, semua itu anak-anak yang hebat ya. Wish you all the best. Nah, kita akan mengakhiri acara ini dengan berdoa, dan Tante juga akan berdoa kepada mereka yang berulang tahun di bulan April. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Yesus yang kami sembah sudah bangkit dari kematian. Dan Yesus memberikan kepada kita damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Dengan memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, kita nggak perlu takut lagi, nggak perlu bingung atau cemas, karena kita tahu damai Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan ada berdiam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahtera-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Di hari ini juga kami mau berdoa kepada mereka yang berulang tahun. Untuk Samuel, untuk Josh, untuk Chelsea, untuk Claribel, and Victoria. Tuhan berkati mereka dengan berkat-berkat-Mu yang istimewa. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi kesukaannya Tuhan dan juga orang tua. Berikan kesehatan, berikan kepintaran, kecerdasan kepada mereka. Dan biarlah apa yang menjadi cita-cita mereka boleh terkabul karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Bye-bye, God bless you. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Wah, keren sekali. Nah, teman-teman, hari ini Kriwil sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan loh. Kalau teman-teman gimana? Wah, iya. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus itu sungguh mengasihi kita semua loh teman-teman. Dan Tuhan Yesus sangat peduli dengan kita. Sehingga Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya untuk kita semua. So, teman-teman, jangan merasa bimbang, jangan merasa khawatir atau apapun ya. Karena, ingat baik-baik teman-teman, Tuhan Yesus selalu peduli dengan kita. Yeay, wah, amin. Nah, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Shalom teman-teman, kita akan membuat aktivitas. Nah, bahan-bahannya ada kertas, ada gunting, ada pensil warna, ada kertas buffalo, ada double bib, dan juga ada penggaris. Nah, langkah pertama kita akan mewarnai gambar yang sudah disediakan ya teman-teman. Nah, ini ada tanda-tanda merah, itu adalah bekas paku dan tombak di tangan Tuhan Yesus. Nah, kita akan gunakan penggaris. Nanti kita akan lipat kertasnya, tapi terlebih dahulu kita akan garis menggunakan penggaris dulu ya teman-teman, supaya pas ukurannya. Nah, selanjutnya kita akan melipat kertasnya.
seperti ini ya teman-teman. Lipat. Oke, langkah selanjutnya kita akan menggunakan kertas buffalo. Kita akan gunting berbentuk log. Gunting. Nah, setelah selesai kita akan tulis ayat hafalan kita ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan lem menggunakan double tip. Nah, lem seperti ini teman-teman. Nah, ya, aktivitas kita sudah selesai. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Ya, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.